Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam wajib mengetahui 25 para nabi dan rasul. Salah satu dari 25 para nabi dan rasul tersebut adalah Nabi Daud alaihi salam. Selain kisahnya dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Daud alaihi salam memiliki beberapa mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa kisah tentang Nabi Daud alaihi salam termaktub dalam ayat Al-Quran. Demikian juga dengan mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Dirangkum dari buku 25 Nabi, banyak bermukjizat sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusyam. Mukjizat yang pertama, berhasil mengalahkan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja setelah terbunuhnya raja kafir yang bernama Jalut. Kemudian pasukan Talut yang sedikit berhasil mengalahkan pasukan Jalut. Kisah kemenangan Nabi Daud alaihissalam tersebut termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi, Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Mukjizat yang kedua, karunia hikmah, ilmu, dan kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Hikmah dan ilmu pengetahuan tersebut termaktub dalam surah Sad ayat 17-20. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu petang dan pagi. Kami menundukkan bula, burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing sangat patuh kepadanya Daud. Kami menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Mukjizat yang ketiga, orang pertama yang mengajarkan puasa sunnah Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hamba yang sangat tulus dan selalu bersyukur. Beliau senantiasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Nabi Daud alaihissalam selalu bangun di tengah malam, tidur sepertiga malam, dan berjalan seperenamnya. Meskipun diberikan kerajaan, Nabi Daud alaihissalam tetap bekerja keras dan hanya memakan hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan di kehidupannya yang sederhana terlihat dari syariatnya. Puasa Nabi Daud alaihissalam yaitu berpuasa setiap 2 hari sekali. Hingga saat ini, puasa sunnah Daud masih dilakukan umat Islam. Mukjizat yang keempat, karunia kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Daud alaihissalam kitab suci Zabur. Tujuannya adalah sebagai bekal untuk mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan ibadah puasa. Selain berisi pelajaran dan peringatan, kitab Zabur juga berisi nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian ini sering juga disebut dengan Mazmur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan, setelah 500 tahun dari turunnya Taurat. Mukjizat yang kelima, karunia kerajaan besar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Daud alaihissalam sebuah kerajaan yang besar. Dengan kerajaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk melaksanakan pemerintahan dengan adil. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja pengganti Talut. Nabi Daud alaihissalam diberikan kesempatan untuk menjadi raja yang memimpin kerajaan kuat yang tidak dapat dikalahkan musuh dan selalu mendapat kemenangan. Mukjizat yang keenam, gunung dan burung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menundukkan gunung dan membuat burung bertasbih bersamanya setiap pagi dan senja. Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu dan tidak ada bandingannya. Jika Nabi Daud alaihissalam sedang membacakan kitab Zabur, maka suaranya yang merdu dan lembut jika didengar oleh orang yang sakit, maka ia akan sembuh. Mukjizat yang ketujuh, melunakkan besi seperti lilin. Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi menjadi lunak seperti lilin, sehingga ia dapat merubah besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang kokoh. 8. Kisah Nabi Daud dengan ulat. Dalam kitab Imam Al-Ghazali menceritakan Nabi Daud alaihissalam sedang membaca kitab Zabur dan datanglah seekor ulat merah. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata kepada dirinya, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulat tersebut berkata, wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallahu walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali, dan pada malamnya Allah mengilhamkan kepadaku supaya membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim setiap malam sebanyak 1000 kali. Hingga pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyadari kesalahannya karena memandang remeh ulat tersebut. Nabi Daud alaihissalam yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kemudian bertaubat dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang ke-9, membangun Baitul Maqdis. Pada suatu hari penyakit kolera di kerajaan Nabi Daud menyebar dan mengakibatkan banyak rakyatnya yang mati. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah tersebut hilang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah tersebut hilang. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam bersama sang putra Nabi Sulaiman alaihissalam membangun tempat suci yang bernama Baitul Maqdis, yang kini dikenal sebagai Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.